Berikutnya gaya gesek. Nah, ini bahasan khusus tentang gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi antara dua buah permukaan benda yang bersentuhan. Gaya gesek dipengaruhi tingkat kekasaran permukaan yang bersentuhan. Jika permukaan yang bersentuhan kasar, maka gaya geseknya besar. Sebaliknya, jika permukaan yang bersentuhannya licin atau halus, maka gaya geseknya kecil. Nah, kemudian arah gaya gesek selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Ini gaya gesek. Misalnya ini ada seseorang yang sedang bermain sepatu roda atau rollerblade. Nah, ini dia melaju ke depan atau ke sebelah kanan kita ya. Ini arah geraknya, maka gaya geseknya arahnya ke belakang dari dia. Nah, ini arah gaya geseknya. Jadi arah gaya gesek itu berlawanan dengan arah gerak bendanya. Itu gaya gesek. Nah, ini contoh gaya gesek yang menguntungkan. Jadi gaya gesek itu ada yang menguntungkan, nanti ada juga yang merugikan. Ini yang menguntungkan dulu. Misalnya mobil dapat berjalan karena gesekan jalan dengan ban mobil. Nah, ini contohnya ban mobil dengan jalan bergesekan, maka mobil bisa berjalan. Jadi tidak selip ya. Contoh yang lain, kita dapat berjalan. Nah, kita dapat berjalan karena ada gaya gesekan antara sepatu dengan jalan. Kalau tidak ada gaya gesekan, maka kita akan terpeleset. Ini contohnya ya. Jadi antara alas sepatu dengan jalannya ada gaya gesek. Nah, untuk gaya gesek yang menguntungkan, maka kita akan berusaha untuk memperbesar gaya gesek. Itu untuk gaya gesek yang menguntungkan. Berikutnya contoh gaya gesek yang merugikan. Gaya gesek yang merugikan, 1, ban mobil menjadi aus atau gundul ya karena bergesekan dengan jalan. Ini contohnya, ban mobilnya jadi gundul atau aus ya karena bergesekan dengan jalan. Contoh yang lain, telapak sepatu menjadi tipis karena bergesekan dengan jalan. Nah, ini contohnya sampai bolong begini ya. Ini adalah akibat dari gaya gesek. Nah, untuk gaya gesek yang merugikan, maka kita akan berusaha untuk memperkecil gaya gesek ya, karena merugikan. Nah, ini tadi untuk gaya gesek yang menguntungkan, maka kita akan berusaha untuk memperbesarnya. Cara memperbesar gaya gesek, 1, ban kendaraan dibuat beralur. Nah, ini misalnya ban motor ya, ini ada alurnya, ada kembang-kembangnya ini. Ini fungsinya untuk memperbesar gaya gesek. Kemudian alas sepatu dibuat beralur. Ini contohnya ya, ada alur-alur di alas sepatu. Ini fungsinya yaitu untuk memperbesar gaya gesek. Kemudian ban kendaraan memakai rantai saat berjalan di jalan yang bersalju. Nah, ini contohnya. Ini jadi fungsinya adalah untuk memperbesar gaya gesek karena gaya geseknya menguntungkan. Berikutnya, nah untuk gaya gesek yang merugikan, maka kita berusaha untuk memperkecilnya. Maka cara memperkecil gaya gesek, 1, memperhalus permukaan benda. Nah, misalnya ini kayu diamplas ya, sehingga permukaannya halus. Nah, akibatnya nanti gaya geseknya akan kecil. Berikutnya memperkecil permukaan benda. Nah, ini misalnya pisau ya. Pisau yang tajam itu artinya
permukaan yang tajamnya itu tipis atau kecil, sehingga gaya geseknya akan kecil gitu ya, jadi tajam. Kemudian yang ketiga ini menambahkan oli pada kendaraan, pada mesin kendaraan. Nah, ini fungsi. Jadi oli ini tambahkan ke dalam mesin kendaraan, fungsinya untuk memperkecil gaya gesek agar komponen-komponen mesinnya itu tidak cepat rusak. Oke, itu bahasan kita kali ini. Terima kasih.